Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai soal seleksi kompetisi sains tingkat kabupaten kota atau biasa disingkat dengan KSNK tahun 2020. Nah, di pembahasan sebelumnya saya telah membahas soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Jadi di video kali ini saya akan membahas soal nomor 6 sampai nomor 10. Langsung saja mari kita lihat soal nomor 6. Nah, ini dia. Soal nomor 6 pada KSNK tahun 2020 yaitu garis yang menghubungkan titik-titik dengan nilai suhu titik embun yang sama disebut A. Isohum, B. Isorosoterm, isotrem, isodetrem, isotrem, isohyet. Nah, mari kita lihat pembahasannya bahwa kalian harus mengetahui iso-isoan seperti ini karena biasanya soal-soal seperti ini selalu masuk di soal KSNK kabupaten. Hanya kalian perlu ketahui iso yang mana nih akan masuk atau muncul pada soal di tahun berikutnya. Nah, kalian bisa lihat di bawah ini ada beberapa ISO yang telah saya masukkan ke pembahasannya, di antaranya isobar. Kalian bisa lihat, isobar adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat dengan tekanan atmosfer yang sama dengan posisi stasiun cuaca direduksi ke ketinggian 0 dpl atau di bawah permukaan laut. Kalian bisa lihat bahwa isobar itu adalah garis yang menghubungkan tempat dengan tekanan atmosfer yang sama. Kalian tinggal lihat bahwa isobar itu berkaitan dengan tempat dan tekanan atmosfer yang sama. Sedangkan isoter adalah garis untuk densitas atmosfer yang sama. Isoheik atau isohypes adalah garis untuk ketinggian geopotensial yang sama pada peta cuaca atau tekanan konstan. Sedangkan isotrem adalah garis untuk temperatur udara yang sama. Nah, kalian bisa lihat di sini betapa banyaknya iso yang ada atau istilah-istilah yang kata awalnya itu ISO dan itu memang biasa masuk di soal KSNK. Kalian bisa lihat di sini isotrem adalah garis untuk temperatur udara yang sama, isogeoterm adalah garis untuk temperatur udara tahunan yang sama. Kita perbesar dulu, seperti ini. Isohem adalah garis untuk temperatur udara rata-rata pada musim dingin yang sama. Isohel adalah garis untuk radiasi matahari yang sama. Isohyet atau isohyetal adalah garis untuk presipitasi atau untuk garis yang menghubungkan antara curah hujan atau curah salju yang sama. Isohum adalah garis untuk titik embun yang sama. Isonep adalah garis untuk tutupan awan yang sama. Isokolas adalah garis untuk frekuensi hujan yang sama. Isoron adalah garis untuk tempat-tempat yang mengalami fase awan badai yang sama. Isotech adalah garis untuk kecepatan angin yang sama. Isogon adalah garis untuk arah angin yang sama. Nah, masih ada lagi beberapa. Isopektik adalah garis untuk tempat-tempat yang membeku atau awal musim dingin. Isotek adalah garis untuk tempat-tempat yang mulai mencair akhir-akhir musim dingin pada tanggal yang sama. Isoplate adalah garis untuk tempat-tempat yang menerima hujan asam, sedangkan isohaline adalah garis untuk menentukan daerah dengan kadar salinitas yang sama. Kalian bisa lihat soalnya adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan nilai suhu titik embun yang sama. Mari kita lihat setelah kita membaca bahwa yang paling benar dengan soal nomor 6 ini adalah bagian A, yaitu
isohum. Jadi kita lihat bahwa isohum adalah garis untuk titik embun yang sama. Jadi kalian harus ingat isohum adalah garis untuk titik embun yang sama. Jadi jawabannya adalah bagian A. Mari kita lihat soal selanjutnya, yaitu nomor 7. Awan dengan ciri berlapis adalah jenis awan A. Ciriform, B. Nimbus, C. Stratiform, D. Cumuliform, E. Aspiratus. Nah, kalian bisa lihat bahwa yang ditanya adalah awan yang berlapis. Nah, kata berlapis di sini kalian bisa lihat bahwa berlapis itu kan strata. Ini adalah cara gampang untuk mengetahui jawaban dari nomor 7. Bahasa Inggris dari berlapis adalah itu kan strata. Kalian bisa lihat yaitu strata atau stratification. Jadi awan berlapis itu jenis awan stratiform. Nah, ini adalah cara gampang untuk kalian bisa tahu. Jadi jawaban nomor 7 adalah bagian C. Mari kita lihat soal selanjutnya adalah nomor 8. Pada kondisi volume, suhu dan tekanan yang sama, parsel udara manakah yang paling ringan? A. Udara kering, B. Udara kering dengan banyak CH4, C. Udara kering dengan banyak H2O, D. Udara kering dengan banyak NOx, E. Udara kering dengan banyak CO2. Mari kita lihat kunci pembahasannya. Kalau kalian ingat kata parsel, mungkin kita sering ingat itu ada parsel lebaran ataukah parsel untuk hadiah, tapi dalam meteorologi parsel ini itu beda. Nah, dalam meteorologi yang merupakan ilmu tentang cuaca dikenal suatu istilah yang bernama parsel udara. Nah, dalam istilah meteorologi ini, parsel udara ini merupakan volume udara yang imajiner yang memiliki ukuran yang kecil tetapi terdiri dari berbagai molekul. Jadi bisa dikatakan jika parsel udara merupakan sekumpulan molekul yang membentuk suatu volume pada elemen fluida. Dalam parsel udara, hukum gravitasi Newton tetap berlaku meskipun memiliki ukuran yang kecil dan massa yang sangat ringan. Nah, dalam dinamika atmosfer dikatakan bahwa udara yang lebih ringan, densitas lebih kecil, akan lebih mudah terangkat. Dengan mudah sebagian besar orang akan mengatakan bahwa udara kering lebih ringan daripada udara basah. Padahal kenyataannya udara basah itu lebih ringan dari udara kering pada suhu, tekanan, dan volume yang sama. Kok bisa sih? Nah, jawabannya, hal ini terjadi karena 1 mol uap air lebih ringan dari 1 mol udara kering. Jadi, bisa disimpulkan bahwa udara yang basah itu lebih ringan daripada udara yang kering. Udara basah lebih ringan daripada udara yang kering. Nah, karena udara basah mengandung air, jadi kita lihat rumus kimia dari air adalah H2O. Maka kita lihat jawaban di nomor 8 ada bagian C, yaitu udara kering dengan banyak H2O. Kenapa jawabannya udara kering? Karena di pilihan nomor 8 ini karena di pilihan nomor 8 ini semuanya udara kering. Jadi yang paling ringan kita lihat udara kering yang mengandung banyak H2O. Selanjutnya kita lihat soal nomor 9. Angin geostropik adalah angin yang terbentuk akibat kesetimbangan gaya-gaya gradien tekanan dengan
Coriolis, B. Gradien tekanan sentrifugal Coriolis, C. Gradien tekanan dengan sentrifugal, D. Gradien tekanan dengan gravitasi, E. Gradien tekanan dengan gaya gesek. Oke, mari kita lihat di sini berhubungan dengan angin geostropik. Jadi, angin geostropik, angin teoretis yang akan dihasilkan dari keseimbangan yang tepat antara gaya Coriolis dan gaya gradien tekanan. Kita tebalkan yang bagian ini. Kondisi ini disebut dengan keseimbangan geostropik. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat jawabannya yang mana. Tapi terlebih dahulu kita baca penjelasannya. Nah, kondisi ini disebut keseimbangan geostropik. Angin geostropik diarahkan sejajar dengan isobar, garis tekanan konstan pada ketinggian tertentu. Kecepatan angin geostropik akan semakin besar jika nilai lintang semakin kecil. Di ekuator, nilai gaya Coriolis menjadi nihil. Maka umumnya di dekat khatulistiwa arah angin akan selalu memotong isobar. Contohnya, gambaran arah angin geostropik di daerah lintang tinggi adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat. Nah, ini adalah contoh dari arah angin geostropik di daerah lintang tinggi. Nah, ini adalah contohnya. Maka kita kembali lihat fokus dengan pertanyaannya, yaitu angin geostropik adalah angin yang terbentuk akibat kesetimbangan gaya-gaya. Nah, sudah dijelaskan bahwa angin geostropik, angin teoretis yang akan dihasilkan dari keseimbangan yang tepat antara gaya Coriolis dan gaya gradien tekanan. Maka jawabannya adalah, coba kalian lihat, kalian pasti sudah bisa menjawab. Ya, betul sekali, jawabannya adalah A, teman-teman. Kalian bisa langsung lihat bahwa angin geostropik adalah angin yang terbentuk akibat kesetimbangan gaya-gaya gradien tekanan dengan Coriolis. Selanjutnya, mari kita ke nomor 10. Nomor 10, persamaan hidrostatik merupakan kesetimbangan antara gaya-gaya A. Gradien tekanan vertikal dengan Coriolis, B. Gradien tekanan horizontal dengan Coriolis, C. Coriolis dengan gaya gravitasi, D. Gradien tekanan vertikal dengan gravitasi, E. Gaya gesek dengan gaya sentrifugal. Mari kita lihat pembahasannya bahwa kesetimbangan hidrostatik adalah kesetimbangan antara gaya gradien tekanan dalam arah vertikal dengan gaya gravitasi persatuan massa. Untuk gerak atmosfer berskala besar dari 2000 sampai 20.000 km, maka komponen vertikal dari gerak atmosfer berada dalam kesetimbangan hidrostatik. Namun, untuk gerak skala menengah dan kecil, maka hukum hidrostatiknya ini tidak berlaku. Maka, kalian bisa lihat di nomor 10, itu jawabannya adalah gradien tekanan vertikal dan gravitasi. Kita lihat persamaan hidrostatik merupakan kesetimbangan antara gaya-gaya, gradien tekanan vertikal, dan gravitasi. Jawabannya adalah bagian D. Ini dia, vertikal dari gaya atmosfer vertikal, gradien. Kita lihat pengertiannya, gravitasi persatuan massa. Ini dia. Kalian bisa lihat bahwa pengertiannya adalah kesetimbangan hidrostatik adalah kesetimbangan antara gaya gradien tekanan dalam arah vertikal, gaya gravitasi. Nah,
yang paling tepat dengan pernyataan di pilihannya adalah bagian D. Jadi jawaban nomor 10 adalah D. Oke teman-teman, jadi di situs dulu pembahasan kali ini. Selanjutnya saya akan membahas nomor 11 sampai 15. Jadi kalian stay tune terus di video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video pembahasan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.